Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 Februari 2026. Kita kembali duduk bersama di Masjid Khadijah, Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema Munqisatu Thawabis Siyam, pembatal atau pengurang pahala puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, dan juga para ustaz hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua lafaznya. Lafaz yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dan Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Kubra, dan juga Imam Ibnu Majah, dengan lafaz kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, ia tidak memiliki dari bangun malamnya kecuali begadang. Di dalam lafaz yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga yang disebutkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athsh." Berapa banyak orang yang berpuasa, ia
tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar. Dalam lafaz yang lain lapar saja, lafaz yang lain lapar dan haus. Dan hadis ini dua-duanya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita akan pelajari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dan juga salat tarawih serta seluruh amal ibadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali disertai dengan keikhlasan di dalam berpuasa tersebut, dan juga disertai dengan menjauhi hal-hal yang menghapuskan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Dan yang dimaksud dari hadis ini adalah yaitu penjelasan keadaan kebanyakan dari manusia. Ya, ini poin penting. Penjelasan keadaan kebanyakan dari manusia yang mana mereka berpuasa tetapi mereka tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar dan haus. Fadilat Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala berkata, imma lifasadin niat. Ini disebabkan karena rusaknya niat. Rusaknya niat, tidak ikhlas niatnya. Wa yuhramuna ajran ta'ah. Akhirnya mereka dihalangi dari mendapatkan pahala ketaatan tersebut. Padahal mereka puasa, padahal haus, padahal lapar. Bifaqdi syartil qabul wa huwal ikhlas. Karena kehilangan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu keikhlasan. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ala syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal ibadah dan ia mensyirikkanku di dalamnya, aku tinggalkan ia dan amalannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini di dalam hadis ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa laisa lahu min qiyamihi illa as-sam. Tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar. Tidak ada baginya dari tarawihnya kecuali begadang. Ada beberapa maksud di dalam hadis ini. Kalau kita meninjau dari kata tidak ada yang mengatakan ada fit tahdir bil mubalaghah, artinya peringatan keras. Jangan sampai seseorang berpuasa tidak dapat pahala kecuali cuma lapar. Ini adalah maksud dari kata-kata tidak ada dari puasanya kecuali lapar. Artinya larangan keras, hati-hati, tahdir. Kemudian atau al-mubalaghah fi tahdir maksudnya, yaitu peringatan keras. Kemudian lalu apakah batal pahala puasanya atau batal puasanya? Maka jawabannya tidak. Karena an-nafyu fihi mahmulun ala nafyil kamal. Karena kata-kata tidak ada dari puasanya kecuali lapar. Kata-kata tidak ada ini peniadaan, bukan menunjukkan kepada tidak sah puasanya, tetapi menunjukkan kepada tidak sempurna pahala puasanya. Tidak ada
dari sholat malamnya, tarawihnya, kecuali begadang. Kata-kata tidak ada di sini bukan berarti sholat tarawihnya tidak ada, tidak sah. Tetapi maksudnya adalah nafyul kamal, yaitu kesempurnaan dan peniadaan kesempurnaan pahala. Pahalanya tidak sempurna, bahkan sangat tipis. Kenapa? Al-irtikadi ma yunqisul ajra minal kadhibi wal ghibati wal buhtani wa sa'iril kabair. Karena dia berpuasa masih mengerjakan hal-hal yang mengurangi pahala, seperti dusta, riba, berbohong besar, dan seluruh dosa-dosa besar. Demikian juga dalam salat tarawih. Kadang seseorang memperpanjang salatnya, memperpanjang ibadahnya, memperpanjang bacaan Qur'annya di dalam salat tersebut, kemudian dia dihalangi mendapatkan pahala yang sempurna dikarenakan fasadun niyyati, karena rusaknya niatnya. Kemudian pada ikhwan dalam majlis Allah, kita akan baca beberapa penjelasan dari para ulama rahimahullah taala di dalam kitab penjelasan terhadap hadis ini. Disebutkan oleh Al-Irdibili rahimahullah di dalam kitab Al-Azhar. Kam, kan hadisnya tadi kam min salimin. Kam itu dalam bahasa Indonesia ini berapa? Maka beliau mengatakan kam fil hadits khabariyah, ay kathir. Kam di dalam hadis itu maksudnya adalah kabar dari Rasulullah, yaitu maksudnya akan sangat banyak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sangat banyak kabar yang terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan kam min sa'in. Kam di sini menunjukkan kepada banyak. Saya sering mengatakan menunjukkan kepada banyak dan pasti terjadi. Dan mudah-mudahan itu bukan dari kita. Kemudian Al-Mulla Ali Al-Qari, Al-Mulla Ali Al-Qari, beliau di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masalih mengatakan kam min sa'imin laysa lahu ay hasilun aw habbun. Berapa banyak dari orang yang berpuasa ia tidak memiliki, maksudnya adalah ia tidak memiliki bagian, ia tidak memiliki hasil dari puasanya, min siyamihi ay min ajli, yaitu karena dia berpuasa dia tidak memiliki bagiannya. Ini menunjukkan pahala puasanya yang berkurang. Kemudian Fadilat Syekh As-Sindi dalam Hasyiah As-Sindi ala Syarah Sunan Ibn Majah, beliau mengatakan illal ju'. Baik, sebelum itu kita ringkas dulu. Berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda kam min sa'in, berapa banyak? Berarti sangat banyak. Sangat banyak. Atas penjelasan Al-Bidili tadi. Kemudian juga Al-Mulla Al-Qari mengatakan rahimahullah bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil. Sangat banyak orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan bagian atau hasil atau pahala. Illal ju', berkata As-Sindi rahimahullah dalam kitab beliau Hasyiah Sindi Syarah Sunan Ibn Majah, ay laysa li sawmi qabulun 'inda Allah fala thawaba lahu. Ini agak keras, bahwa tidak ada dan untuk puasanya
penerimaan di sisi Allah. Tidak ada untuk puasanya penerimaan di sisi Allah, maka tidak ada pahala sama sekali untuknya. Lalu berarti harus mengqadha dong? Enggak. Kata beliau, na'am, suqutut taklif 'ala dhimmah hasilun 'inda ulama. Iya, tetap saja gugur kewajiban puasanya, gugur tanggung jawab puasanya menurut kebanyakan para ulama rahimahullah ta'ala. Tetapi kewajiban puasanya gugur, tapi tidak punya pahala karena cuma dapat lapar dan haus. Berkata Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab At-Tadbir, rubba sa'im laysa lahu min siyami illa al-jur. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada untuknya dari puasanya kecuali lapar. Beliau mengatakan di sini penjelasan menarik. Mahmulun 'ala man lam yukhlisin ni. Ini dibawakan kepada siapa yang tidak mengikhlaskan niat. Itu satu. Kenapa cuma dapat lapar dan haus? Karena tidak mengikhlaskan niat dalam puasanya. Ikhlas niat itu bagaimana? Ikhlas niat itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu an-ta'mala alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wa la mujaziyan siwa. Yang artinya engkau tidak mencari seorang yang ingin engkau tidak mencari seorang yang melihat atas amal atau memberikan ganjaran pahala kebaikan atas amalmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa dia cuma dapat lapar? Adalah ada puasanya, padahal ada menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Kenapa enggak ada pahala puasanya? Ternyata ini sebab mahmulun 'ala man lam yukhlisin niyyah. Ini dibawakan kepada atas orang yang tidak mengikhlaskan niat. Sebab yang kedua, aula yatajannab qaul az-zuri wal kadhiba wal buhtan wal ghibah wa nahwaha minal mahamanani, atau tidak menjauhi perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, kebohongan besar, riba, menceritakan atau menyebutkan saudara muslim dengan keburukan tidak di hadapannya, atau yang semisalnya dari hal-hal yang terlarang. Fa yahsulu lahu al-ju' wal 'atas wa la yahsulu lahu thawab. Maka yang ada cuma lapar dan haus dan tidak dapat pahala. Ini ta'iban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada penjelasan yang lain dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kam min sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa. Qila, kata beliau, huwa alladhi yuftiru 'ala al-haram. Dialah yang berbuka di atas yang haram. Seperti misalkan berjima, kemudian makan, minum di waktu belum sah untuk berbuka, dan yang semisal. Wa qila huwa alladhi yumsiku 'ala at-ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibah wa huwa haram. Subhanallah. Ada yang mengatakan bahwa kenapa dia cuma dapat lapar dan haus? Dialah orang yang menahan makanan yang halal. Makan makanan yang halal dia tahan demi puasa, tetapi dia membatalkan puasanya
dengan makan daging-daging manusia, yaitu dengan berbuat riba. Dan itu adalah perbuatan haram. Nah, di sini seakan-akan Al-Ghazali rahimahullah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya menghibah bisa saja membatalkan puasa, karena dia mengatakan wa yuftir, dan membatalkan puasanya adalah luhumin nas, atas daging-daging manusia yang dia ghibahi. Orang menggibah itu kan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Maukah di antara kalian makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Itulah perumpamaan orang menggibah. Itulah yang diinginkan oleh Al-Ghazali rahimahullah, yaitu bahwasanya dia menahan puasa, menahan makanan halal, tetapi dia berbuka, yaitu berbuka dengan daging-daging manusia yang dia ghibahi, dan itu adalah perbuatan haram. Ada yang ketiga, kata beliau, huwa alladzi la yahfazu jawarihahu anil atham. Dialah orang yang tidak menjaga anggota-anggota tubuhnya dari hal-hal dosa saat berpuasa. Dialah yang tidak menjaga anggota-anggota tubuhnya dari hal-hal dosa saat berpuasa, baik itu mata, telinga, lisan, kemudian tangan, kaki, kemaluan, dan seterusnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang puasa dan juga menjaga anggota tubuh saat berpuasa. Beliau berkata, yang dinukilkan perkataannya oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, idza sumta falyasum sam'uk. Jika engkau berpuasa, puasakanlah pendengaran, wa basar, dan matamu, wa lisan, dan lisan, wa da'adzal jar, dan tinggalkan hal-hal yang menyakiti tetangga dengan lisan, dengan anggota tubuh, wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan. Inilah orang yang berpuasa yang sebenar-benar puasa, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Para ulama salaf mengatakan, ahwanus shiyam tarku ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah adalah puasa yang menahan makan dan minum saja, tetapi hal-hal yang diharamkan masih saja dia lakukan saat berpuasa. Nah, kemudian masih perkataan Al-San'ani, Ahmad bin Ali atau Muhammad bin Ali. Ada pengumuman mobil Terios warna merah menghalangi mobil bisa diinfokan di depan kantor lurah DD 1191 KS. Silakan. Ada yang bawa mobil merah. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, As-San'ani berkata, hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Dalam lafaz, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. As-San'ani berkata rahimahullah, ja'alaha haddahu kattahakkum ka'annaha ajruhu wa matlubuhu wa fihi jazruhu an ib'abi badanihi wa ija'atihi wa i'tashihi wa amal la ajra lahu
menjadikan bagiannya seperti tahakum. Tahakum maksudnya inilah bagianmu saja, tidak ada yang lain. Seakan-akan keduanya adalah yang dia cari. Jadi seakan-akan dia malah saat puasa itu cuma dapat yang dia cari, cuma lapar dan haus. Itu maksudnya. Saat berpuasa dia bukan malah menginginkan pahala, tetapi saat berpuasa dia menginginkan cuma dapat lapar dan haus. Itu makna tahakum. Seakan-akan keduanya itu lapar dan haus adalah pahalanya dan yang dia cari. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah juga mengatakan di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu larangan untuk meletihkan badan, melaparkan perut, menghauskan tenggorokan, dan beramal yang tidak ada pahala di dalamnya. Beramal yang tidak ada pahala di dalamnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi penjelasan yang dikatakan oleh Al-Irbidi rahimahullah di dalam kitab Al-Ashab. Qala ba'du syarihin, sebagian yang mensyarah hadis ini berkata, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Tidak ada untuknya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Li'anna thawaba siyami ya'khudhuhu al-mughtab wal maghlub wal masbub yaum al-qiyamah. Kenapa dia tidak punya pahala? Orang yang menghibah tidak punya pahala atas puasanya karena pahalanya diambil oleh orang yang digibahinya. Diambil oleh orang yang dia gibahi. Pahalanya diambil oleh orang yang dia hina, dia rendahkan, dia caci nanti di hari kiamat. Makanya dia cuma dapat lapar dan haus saja. Tetapi ini adalah lemah pendapatnya, kata beliau, dari dua sisi. Annahu sarrahu bi anna al-ajra la yabqa ma'a al-ghibah wan namimah wa ashbahihima bal yubtil. Wa li hadha al-hadith wa ghairihi wa idza batal al-ajr famimma ya'khudhu al-mughtab. Bahwasanya orang yang menghibah saat berpuasa maka berarti pahalanya batal. Kalau pahalanya batal, lalu orang yang diribahi tidak akan dapat pahalanya. Jadi pendapat tadi lemah, ya, pendapat tadi lemah. Wa tsani sarrahu bi anna al-khasma la ya'khudhu min as-sawm wa la yu'tihi Allah ta'ala dzalik bi annahu la wa huwa yujzi bi qala Allah ta'ala wa ana ajzi wal wajhu mukbar. Kemudian pendapat yang lemah kedua adalah menunjukkan bahwa orang yang berpuasa ini kenapa dia tidak dapat kecuali lapar dan haus saja, karena dia melakukan ghibah. Ini tidak benar, karena pahala puasanya akan diberikan kepada orang yang dighibahi. Ini tidak benar. Kenapa? Karena pahala puasa bukan milik manusia, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar pahala puasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita ambil beberapa pelajaran dari penjelasan-penjelasan tadi. Yang dimaksud dengan kam min sha'im, berapa banyak, itu maksudnya adalah sangat banyak orang yang berpuasa, ya. Dan saya sering mengatakan, dan itu pasti terjadi. Artinya bukan kabar belaka, ini kabar yang pasti terjadi. Sangat banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari puasanya kecuali dia mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari
hadis tadi dengan penjelasan para ulama rahimahullah taala bahwa seseorang tersebut mengapa dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja, salah satu sebabnya adalah karena ikhlasnya rusak. Amalnya tidak ikhlas. Sebab yang kedua, karena dia tidak menjauhi perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup dan seterusnya. Kemudian juga ghibah, karena dia tidak menjauhi hal tersebut, maka akhirnya tidak ada pahala untuknya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Kemudian penjelasan lain, kenapa cuma dapat lapar dan haus? Yang ketiga adalah dia berbuka, membatalkan puasanya dengan yang diharamkan oleh Allah, seperti berjima, seperti makan dan minum, seperti muntah dengan sengaja dan seterusnya. Ini Pak, yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, para ikhwan dirahmati oleh Allah, kenapa cuma dapat lapar dan haus? Tadi karena seseorang menghibah yang mana sebagian ulama salaf ada yang mengatakan bahwa ghibah membatalkan puasa, artinya diqadha. Tetapi itu pendapat yang lemah. Yang benar adalah ghibah tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Kemudian penjelasan yang lain yang kita bisa ambil dari perkataan-perkataan para ulama tadi adalah bahwa kita dilarang untuk meletihkan diri, membuat lapar perut, dahaga tenggorokan, dan tidak mengerjakan puasa dengan semestinya. Ini faedah. Faedah selanjutnya adalah sebagian mengatakan bahwa ketika tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena pahala puasa, pahala sholat malam diambil oleh orang-orang yang diribahi di hari kiamat. Tetapi pendapat ini lemah dan bantahannya adalah bahwasanya seorang pahala puasanya bukan milik dia, milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau seandainya orang menghibah batal pahala puasanya, berarti yang diribahi tidak dapat pahala. Yang jelas ini semua adalah ancaman dari Rasulullah SAW untuk kita agar berhati-hati saat berpuasa. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang membuat pahala puasa kita berkurang. Yang pertama dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu laisa as-siyamu minal akli wasyurb, atau jangan itu dulu, yaitu hadis yang berbunyi dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur dan perbuatannya, maka Allah tidak memiliki hajat keperluan untuk ia meninggalkan makan dan minumnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa penjelasan dari para ulama
tentang hadis ini, ya, tentang hadis ini. Hadisnya berbunyi, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, perhatikan perkataan beliau dalam kitab Fathul Bari. Saya bacakan, kata beliau, qaul az-zur al-kadhib. Ucapan zur adalah dusta. Ucapan zur adalah dusta. Kemudian wal amal bih, dan perbuatannya ai bimuqtadha, atau perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Nah, itu penjelasan dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya, bahwa az-zur artinya adalah al-kadhib. Zur artinya adalah dusta. Dusta. Ini juga dikatakan oleh Al-Madhali di dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhi Al-Masabih. Ai man lam yatquz zura wal kadhib, itu siapa yang tidak meninggalkan zur dan dusta. Baik. Berkata Al-Mula Ali Al-Qari, az-zur atau qauluz zur adalah al-batil wa huwa ma fihi ithm wal idhafah bayaniyah, yang artinya segala macam perkataan batil. Yang dimaksud di sini semua yang ada dosa di dalam perkataan tersebut. Jadi ketika ada ucapan qauluz zur, maka penggandengan ini adalah sebuah penjelasan. Ucapan apa? Ucapan yang di dalamnya ada kebatilan. Apa itu ucapan yang ada kebatilan? Yaitu yang ada dosa. Disebutkan oleh Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab Al-Qatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Hilal fi Syarhi Al-Mishkat, yang disebut dengan qauluz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur wa huwa ma fihi ithm, dia adalah perkataan yang di dalamnya ada dosa. Semua perkataan yang di dalamnya ada dosa. Bi an la yakuffa lisanahu an nahwi kadhib aw ghibatin aw syatmin, yaitu lisannya tidak berhenti dari dusta, dari ghibah, atau dari menghina, mencela. Ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Bibili mengatakan dalam kitab Al-Azhar bahwa yang dimaksud dengan az-zur adalah al-kadhib wal muhtad wa syahadatuz zur. Perkataan dusta, kesombongan besar, kemudian syahadatuz zur, persaksian palsu. Saya dari tadi menyebutkan kesombongan besar itu arti dari buhtan. Buhtan itu gini, ghibah orang tapi tidak benar, itu namanya buhtan. Ya, in kana laka fihi haqq faqad yurtabta wa in lam yakun 'alaika haqq faqad bahatta. Kalau engkau menghibahnya dengan benar, maka berarti itu ghibah yang kau lakukan. Menyebutkan keburukan saudara muslim tidak di hadapannya itu ghibah. Kalau menghibahnya dengan keliru, tuduhan palsu,
Jadi tuduhan palsu kemudian dia riba lagi, maka dia sudah melakukan perbuatan buhtan, kebohongan besar. Gitu ya. Kadzibin wa ghibah wa syatm. Baik itu dusta, ghibah ataupun mencaci maki. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Jauhilah kotoran dari dari patung-patung, dan jauhilah perbuatan yang dusta. Perbuatan yang dusta. Nah, apa? Perkataan yang dusta. Baik. Ibnu Battal rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, dan Ibnu Battal ini sering sekali dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, ini seorang ulama yang kitabnya banyak yang hilang, Ibnu Battal. Beliau mengatakan az-zur al-kadhib. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur adalah dusta. Wa huwa muharramun 'alal mu'minin. Dan dia diharamkan atas orang-orang beriman. Wa hadzal hadits fi syahidz zur taghlidun syadid wa wa'idun kabir. Dan di dalam hadis ini tentang bersaksi palsu, maka ini adalah larangan keras, ancaman besar siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dusta itu yang bagaimana dijelaskan oleh Al-Kirmani. Ini juga seorang ulama yang sering dinukil perkataannya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Kirmani berkata dalam kitab Al-Kawakib Ad-Darari fi Syarh Sahih Bukhari bahwa az-zur al-kadhib wal-amal wal-mailu 'anil haq. Zur adalah dusta dan semua perkataan yang menyimpang dari kebenaran, Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal 'amala bih, perbuatannya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, fa ya'udu 'ala az-zur wa yahtamil an ya'uda aidan 'ala al-jahl wal 'amal bi kulli minhuma. Yang dimaksud dengan siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya ini kembali kepada dusta, perbuatan yang mendukung kedustaan, atau bisa kembali juga kepada kebodohan, Karena dalam beberapa riwayat, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya serta kebodohan, Nanti kita akan jelaskan itu kebodohan. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Tibi, salah seorang ulama pensyarah hadis, dalam kitab Al-Kashif an Haqaiqis Sunan, beliau mengatakan ay al-amal bimuqtadahu min al-fawahish wa mimma nahaa Allah anhu, itu mengerjakan perbuatan yang menunjukkan konsekuensi kepada perbuatan-perbuatan keji dan dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, sekarang kita bicarakan wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan kebodohan. Kebodohan maksudnya adalah binnas wal jahla, yaitu maksud ai walam yad'il jahl, dan tidak meninggalkan perbuatan kebodohan. Apa itu perbuatan kebodohan? Berkata
Fadilat Syekh Ibnu Baz rahimahullah, al-dhulm, kezaliman. Saat puasa-puasa masih melakukan kezaliman. Nah. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wastudilla bihi ala anna hadhihi al-af'al tunqisu as-shaum wa tu'aqqiba bi annaha saghair tukaffaru bi ijtinabil kabair." Ada yang mengambil dalil dari hadis ini bahwa perbuatan-perbuatan dari dusta, ucapan dusta, perbuatan mengkonsekuensi kepada kedustaan, kebodohan, kezaliman ataupun perbuatan fahisyah, maka ini mengurangi pahala puasa. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tidak mengurangi pahala puasa, tetapi dia adalah dosa kecil yang akan dihapuskan dengan menjauhi dari dosa-dosa besar. Menjauhi dari dosa-dosa besar. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang penjelasan. Kita ambil beberapa pelajaran dari penjelasan-penjelasan para ulama rahimahumullah taala tadi. Atau sebelumnya saya ingin mengatakan tentang ghibah. Ini ghibah menarik, karena sebagian ulama salaf mengatakan bahwa ghibah itu membatalkan puasa. Perhatikan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, "Falau yaghtaba fi shaumih 'asa wa lam yabtul shaumuhu 'indah." Kalau dia melakukan ghibah di dalam puasanya, dia berarti telah bermaksiat, tapi tidak batal puasanya menurut kita. Itu mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ulama kafatan illa al-Auza'i. Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama seluruhnya kecuali Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i berkata, "Yabtulu shaum bil ghibah wa yajibu qada'u." Subhanallah. Batal puasa dengan ghibah dan wajib dia mengqada'nya. Wajib dia mengqada'nya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, As-San'ani menjawab yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, la yuqal, tidak dikatakan fayalzamu qada as-shaum ala man kadab. Maka tidak dikatakan bagi orang yang berdusta untuk membatalkan puasanya atau mengqada puasanya. Li'anna naqul al-qada la yajibu illa bi amrin jadid. Walam yarid amra wujubil qada ala man kadzaba wa huwa sha'im. Karena kita mengatakan bahwa mengqada puasa tidak wajib kecuali dengan perintah yang baru, dan tidak ada dalil perintah kewajiban mengqada atas orang yang berdusta, menghibah dalam keadaan dia berpuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, yaitu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini sebagaimana penjelasan para ulama tadi, bahwa perbuatan dusta dan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan dengan segala macam tafsiran yang saya sebutkan tadi dari para ulama, itu adalah mengurangi pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan az-zur? Az-zur adalah dusta. Az-zur adalah dusta. Lalu apa yang dimaksud dengan qaul az-zur? Wal amal bih, mengerjakan zur, yaitu
bersaksi palsu, bersumpah palsu, kemudian melakukan buhtan, menggibah orang dengan kebohongan, ya, dan seterusnya. Ini al-jahla, ya, hati-hati kebodohan. Saya sering menerjemahkannya dengan perbuatan sia-sia seperti namimah, ghibah, kemudian apa lagi? Namimah, ghibah, kemudian perkataan dusta, perbuatan konsekuensikan kepada kedustaan. Ini semua pembatal atau pengurang pahala puasa. Baik. Sekarang kita belajar hadis yang ketiga yang berkaitan dengan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan lafaznya adalah milik Imam Hakim dan Imam Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Laisa as-siyamu min al-akli wasyurb, innama as-siyamu min al-larwi war. Bukanlah berpuasa itu dari menahan makan dan minum, tetapi berpuasa menahan hal yang membatalkan puasa dan hal yang melalaikan dan rafath. Baik. Di dalam hadis ini penjelasannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan annahu kullu kalamin batilin la khaira fihi min sab aw khisam aw jidal bila haq. Lahu adalah setiap perkataan batil yang tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun, dari hinaan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian tanpa ada kebenaran. Itu penjelasan dari para ulama rahimahullah ta'ala. Al-Humaydi berkata di dalam kitab beliau Tafsir Ghalib ma fi Sahihain, aslul lahwi aidan al-mailu an as-shawab. Bukanlah puasa cuma menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga menahan lahu. Lahu adalah asal artinya dari menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Ada lagi pendapat dari Imam Al-Harawi dalam kitab Al-Gharibain fil Qur'an wal Hadith, bahwa lau Al-Harawi yaitu idza takallama bil matrah, kalau seandainya dia berbicara dengan sesuatu yang jauh sekali, dia buang perkataan, tidak ada nilainya, nah itu namanya lau, ya. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan ar-rafath, sesungguhnya puasa itu menahan dari lagu dan rafath. Rafath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor, au yutlaqu ala hada au ala al-jima', atau perkataan yang berkaitan dengan jima', bersetubuhnya laki-laki dan perempuan di atas ranjang, au ala muqaddimati, atau perkataan yang berkaitan dengan pendahuluan persetubuhan. Masih jauh nih omongannya, tapi masih terus mendekat ke sana. Au ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan yang menyebutkan tentang perempuan, kemaluannya, kecantikannya, kemalekan tubuhnya, dan ini semua ada di media sosial. Rafath ini ada di media sosial, maka harus dijauhi. Ayo. Sekarang kita ambil berarti para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pelajarannya adalah hakikat berpuasa bukan cuma menahan makan dan minum,
tetapi menahan perbuatan lagu. Lagu artinya adalah perbuatan yang sia-sia, melalaikan perbuatan yang melalaikan. Kullu kalamin qabih, setiap perkataan yang buruk, maka ini termasuk daripada lagu, tidak diperbolehkan untuk diucapkan saat berpuasa. Termasuk di dalamnya larangan untuk berucap atau berbuat rafas. Rafas adalah perkataan keji, kotor, atau perkataan atau perbuatan jima, atau perkataan atau perbuatan yang menghantarkan kepada persetubuhan. Bagaimana dijelaskan tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan sekali lagi, itu di media sosial ada semua. Maka jauhi, tutup, hapus kalau bulan Ramadan, atau hapus selamanya. Karena di media sosial bahkan sangat tercela. Kenapa? Karena menceritakan tentang hubungan badan di hadapan khalayak ramai. Rasulullah SAW mengatakan, la taf'al, fa innama dhalika kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasya wan nas yanzurun. Jangan engkau perlihatkan hubungan badanmu. Kadang demi konten, ada kamera di kamar dalam, yang di kamar dalam kadang-kadang perempuan berpakaian hanya pantas untuk dilihat oleh suaminya, itu dijadikan, disebarkan di media sosial, atau konten-konten yang membuat orang berpikiran kotor. Itu semua didesain, dibuat, memang dibentuk seperti itu. Orang kalau buka media sosial, maka yang terlihat yang paling disukai oleh laki-laki hal yang berkaitan dengan perempuan. Dan itu semua ada saat di dalam media sosial. Rasulullah SAW tadi berkata, jangan engkau perlihatkan hubungan badan walau isyarat. Kenapa? Karena dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan. Kemudian mereka bergaul dan orang-orang pada melihatnya. Nah, ini hati-hati. Laki-laki harus punya ghairah. Sa'ad bin Ubadah, istrinya banyak. Nikah beberapa lama cerai. Tetapi yang dia cerai ini, dia nafkahi seluruhnya. Tujuannya agar tidak dinikahi oleh yang lain. Saking punya rasa cemburunya terhadap istrinya, bahkan mantan istrinya, tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi di media sosial. Dari nasihat, bahkan ada sebagian para pendakwah salaf saya lihat mulai memperlihatkan istrinya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan karena sudah tersebar di media sosial, kita beritahu secara media sosial juga agar ada kejelasan bahwa istrinya atau bahwa istrinya ngapain nanti mau ngapain, ya, jangan diperlihatkan para ikhwan dalam ajaran ini. Nah,
Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, yaitu فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَصْخَبْ, maka janganlah dia melakukan sakhab. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, as-sakhab as-siyahu ma'al khisam, berkelahi sambil mengangkat suara, dan itu sepertinya sudah kelaziman. Kalau kelahi angkat suara itu kelaziman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Yang artinya, kalau seandainya ada seorang menghinamu atau mencelamu, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik dia mengucapkan secara lisannya atau membisikkan di dalam qalbunya, dua-duanya diperbolehkan. Kalau ada orang mencaci, menghina, ngajak bertengkar, maka ucapkan dengan lisannya, saya sedang berpuasa. Tapi jangan ditonjok setelah itu. Ucapkan saya sedang berpuasa, kemudian menjauh. Atau dia ucapkan dalam kalbunya, ingat kamu sedang berpuasa, tidak boleh bertengkar. Ya, ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang sangat mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Di zaman sekarang yang sangat susah untuk dijauhi adalah rafath. Jujur saja, rafath, yaitu perkataan yang keji, yafhashuhul aqlu wasyara', dianggap keji oleh akal dan syariat. Membicarakan atau memperbuat yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dan perempuan, atau membicarakan hal-hal yang menghantarkan kepada rafath, atau membicarakan yang berkaitan dengan perempuan. Makanya puasa-puasa di grup-grup WhatsApp laki-laki kurang-kurangi untuk ngomongin, ayo tuh ada kosong janda satu tuh, ayo, nah itu masuk ke situ. Nah itu masuk ke situ. Dikit-dikit poligami, ngomongin aja janda tapi gak pernah jadi-jadi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pas 1 jam kita kira-kira berbicara, ya 1 jam lewat 3 menit. Ada waktu setengah jam bagi saya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada maka kita tutup. Tafadhol. Syekh kami, Syekh Ibrahim bin Amir Rahim, sering sekali menyediakan selalu waktu untuk bertanya, dan sering sekali orang-orang menggunakan waktu tersebut untuk banyak bertanya. Maka ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita agar bertanyalah, karena innama syifa'ul 'ayyi su'al, sesungguhnya obat penyembuh dari kebodohan adalah bertanya. Nah, silakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak yang dibahas tadi tentang riba atau sebenarnya dosa-dosa. Bagaimana kalau dia berpuasa di waktu siang sampai menjelang matahari lalu berbuka, lalu malamnya dia menggibah atau melakukan dosa? Apakah dosa yang dilakukan di waktu itu, bagaimana menggibahnya atau dosa yang itu menggugurkan pahala
berpuasa di waktu siang itu? Tentu hitungan sekali. Tentu hitungan sekali gitu maksudnya. Artinya kalau ghibahnya di puasa, oke Ustaz, batalin. Boleh dong ghibah habis maghrib. Nah gitu maksudnya. Makanya saya jawab tentu hitungan sekali. Maka jawabannya tetap dia diharamkan secara hukum. Tetapi mungkin yang harus dicari apakah juga membatalkan puasanya di siang hari. Jawabannya tidak. Yang diharamkan adalah saat berpuasa dan yang mengurangi pahala puasa adalah ghibah yang saat berpuasa. Tetapi dia tetap haram dan dosa besar, ya, di luar puasa ataupun di dalam puasa. Ya. Nah, wallah. Ada lagi? Silahkan. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi terkait ghibah, ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Ada beberapa ghibah yang mungkin diperbolehkan Ustaz, karena mungkin bisa dijelaskan itu, karena saya ingat ada hadis tentang menjelaskan Hindun yang bertanya kepada Rasulullah tentang suaminya, itu kan dikatakan ghibah juga. Mungkin ada beberapa ghibah yang diperbolehkan ketika meskipun kita keadaan puasa. Baik. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa ghibah dibolehkan dengan 6 sebab. Yang pertama at-tadhallum. At-tadhallum artinya adalah boleh orang yang merasa terzalimi untuk mengadukan nasibnya kepada yang berwenang, seperti pemerintah, hakim, ya boleh. Ini kan berarti mengadukan nasib bahwa si fulan menzalimi saya, itu kan berarti menghina orang. Maka ini boleh. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar wa rabbil 'asi ila shawab, yaitu dengan menjelaskan keburukan orang tersebut sehingga diharapkan terjadi perubahan atas sebuah kemungkaran. Orang-orang yang bermaksiat akhirnya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dibolehkan menghibah, menyebutkan keburukan orang lain agar berhenti yang bermaksiat tadi dari kemaksiatannya. Yang ketiga, al-istiftah, minta fatwa. Seorang istri menghibah suaminya di hadapan ahli fatwa, maka ini ghibah yang diperbolehkan. Karena kalau seandainya tidak diceritakan, maka tidak akan bisa dipahami oleh ahli fatwa. Maka dia harus menceritakan permasalahannya. Yang keempat adalah tahdhirul muslimina minasyarr, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Seperti misalkan menyebutkan kesesatan orang-orang yang menyesatkan, atau memberitahukan aib orang-orang ahli bid'ah, atau memberikan nasihat untuk kaum muslimin agar menjauhi seseorang yang buruk. Sebab yang kelima yaitu an yakuna mujahiran bi fiskih atau bid'ah. Dia menampakkan kefasikannya, perbuatan bid'ahnya, maksiatnya di hadapan khalayak ramai. Maka ini boleh untuk diribah, dalam artian agar kaum muslimin menjauhinya. Dan di zaman sekarang para ikhwan sangat banyak seperti yang saya ungkap tadi, orang-orang yang memperlihatkan bermaksiat secara terang-terangan, terutama perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha
illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah pernah nampak perbuatan fahisyah, zina dan kawan-kawannya di dalam suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan akan datang kepada mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Dalam riwayat yang lain, ma zahara al-fahishatu fi qaumin qad illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, keji, perbuatan zina atau yang menjurus kepadanya dengan terang-terangan, kecuali Allah akan umumkan musibah bala di daerah tersebut. Dan itu disebut oleh para ulama syu'mul ma'siyah. Maksiat itu ada musibahnya, ada apa? Ada kesialannya. Lihat itu. Maksiat itu ada kesialannya. Inna rizqa la yuhramu bidzambi yusibuh. Rezeki, kesialan rezeki adalah ketika seseorang bermaksiat, akhirnya terhalang rezeki. Bahkan khusus untuk Lailatul Qadar, kebaikan di antaranya Lailatul Qadar terhalang gara-gara perbuatan dosa. Suatu ketika Rasul SAW ingin keluar dari rumahnya, kemudian ingin memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa malam Qadar, Lailatul Qadar adalah malam sekian-sekian. Tetapi kemudian beliau berkata, fanusituha. Dalam riwayat yang lain, faunsituha, dilupakan dariku. Dilupakan dariku. Ya. Kemudian kenapa dilupakan? Karena ada dua orang talaha, dua orang saling bertengkar, berkelahi. Ini menunjukkan bahwa dosa menghalangi anugerah. Bukan hanya rezeki saja, kesehatan, kenyamanan hidup, kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu terhalangi gara-gara dosa. Suami istri sering bertengkar. Saya sering mengatakan kalau suami istri sering bertengkar, itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Kenapa? Karena Allah berfirman, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari jenis kalian pasangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukura wa ja'ala inathahum min jinsin akhar imma min hayawanin aw jin lama hasala hadzal ibtilaa. Kalau seandainya Allah menjadikan seluruh keturunan anak Adam adalah laki-laki dan keturunan yang lain perempuan dari jenis lain, baik hewan ataupun jin, maka tidak akan tercipta ketenangan, persatuan, kasih sayang dan seterusnya. Maka hati-hati jangan sampai seseorang melakukan maksiat, karena maksiat menghalangi anugerah. Yang keenam adalah litta'rif, untuk pengenal. Untuk pengenal. Contoh misalkan dalam ilmu rijal sanad, yaitu para rawi-rawi hadis, biasa dikenal dengan gelar-gelarnya. Al-A'raj, yang pincang. Kemudian Al-A'mash, yang matanya hanya putihnya saja. Nah ini tidak mengapa.
siapa sih Mas Fulan itu? Yang itu loh, pendek, hitam, hidup lagi. Nah, itu. Kalau orang nggak tahu boleh saja gitu. Tapi jangan sampai ditambah hidup lagi, dari itu penghinaan. Nah, itu yang diperbolehkan dari riba. Baik, ada lagi kali? Apakah suntik dan infus membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah suntik yang membatalkan puasa yang semakna dengan makan dan minum. Kenapa? Karena Al-Hafidz Ibnu Rajab membagi pembatal puasa itu ada dua, muqawwiyat wa munaqqisat. Yang menguatkan seorang saat berpuasa batal puasa, atau yang membuat seseorang lemah saat berpuasa batal puasa. Contoh misalkan muntah, maka ini mengurangi kekuatan batal puasa. Hijamah menurut pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong pada pendapat Bukhari hadis Rasul, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berhijamah batal puasa karena mengurangi pahala puasa. Termasuk misalnya donor darah. Termasuk di dalamnya adalah suntikan yang mendatangkan kekuatan, seperti infus, itu mendatangkan kekuatan. Asalnya mencret, misalnya lemah dia kan, kemudian diinfus jadi kuat, maka ini batal puasanya. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu Ustaz. Tadi kan dijelaskan kalau melakukan hal-hal yang tadi mengurangi pahala puasa. Kalau misalnya sudah terlanjur dilakukan saat itu di hari itu, misalnya pagi, apakah kita masih bisa bertobat dan mengembalikan pahala dari puasa tersebut, atau untuk satu hari puasa tersebut sudah tidak bisa lagi, dan bagaimana cara menembusnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku mendahului kemurkaan. Berdasarkan keumuman hadis ini, maka siapa saja yang berdosa lalu dia bertobat pada hari berpuasanya itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Tidak memiliki dosa sama sekali, kecuali kalau dosa-dosanya berkaitan dengan orang lain, seperti riba, maka dia harus minta halal kepada orang lain. Adapun yang berkaitan dosanya dengan Allah, seperti dia dusta, seperti dia saksi palsu, sumpah palsu, atau mengoplos, memasukkan, menipu, atau yang lain-lain, dan saya lupa tadi belum menyebutkan, yaitu termasuk lahu. Termasuk lahu adalah musik dan nyanyian. Itulah syak kami. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Termasuk hal yang melalaikan adalah musik dan nyanyian. Dan itu ada di dalam media sosial, televisi, ataupun hal-hal lainnya di Indonesia. Bahkan kadang-kadang di negeri kita ini, sebagian daerah ada yang menit pertama, anggap saja setengah jam pertama, ustaznya ceramah, habis itu konser dangdut dengan namanya nama Islami, Gema Meriah Ramadan. Ya. Ini sangat harus dinasihatkan kaum muslimin. Bahkan salah satu pemandangan yang sangat tercela dalam bulan Ramadan, dan saya harus sarah, jujur dengan hal ini agar bisa diketahui bahwa itu keliru. Masjid-masjid menyetel musik kasidah di masjid-masjid, itu penghinaan terhadap masjid.
lagu-lagu pendakwah, lagu-lagu pendangdut, ya, maka ini tidak boleh. Dengan dalih ini adalah musik kasidah, ini nggak boleh. Ini termasuk penghinaan terhadap masjid. Nah, yang ingin saya katakan tadi adalah bahwa seseorang apabila sudah melakukan dosa, maka bertobat pada saat dia berpuasa, diampuni dosanya insyaallah ta'ala. Kalau dosanya berhubungan dengan orang lain seperti ghibah, maka dia meminta halal. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi aw fi syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dinar." Siapa yang mempunyai kezaliman di dalam di sisinya, dia melakukan kezaliman tersebut terhadap saudaranya, baik itu di dalam kehormatannya seperti menghibah ataupun buhtan. Buhtan itu dosa besar. Yang saya maksud buhtan adalah menceritakan orang dengan kedustaan. Maka hendaklah dia minta halal hari sebelum nanti tidak ada emas dan perak untuk dia minta halalnya. Tetapi di akhirat minta halalnya, dan di akhirat nggak ada minta maaf. Di akhirat tidak ada minta maaf. Di akhirat tidak ada taubat. Di akhirat tidak ada istighfar. Di akhirat tidak ada yang punya hutang, nggak ada afwan akhi, nggak ada. Ya, pakai kata kunci afwan akhi, mohon maaf aku bisa bayar. Nah, di akhirat adalah yang punya hak dapat pahala, yang menzalimi ditransfer dosa. Itu sih. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Coba ini yang tua dulu ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik pembahasan ini tadi. Kalau itu dilaksanakan, dipahami dan dilaksanakan, diamalkan, itu mencapai derajat puasa. Saya tidak berani mengatakan puasa kualitas tertinggi. Kalau sedang, kalau rendah, sedang, itu sudah di atasnya. Apakah bisa diberikan semacam resep khusus yang mudah dikerjakan untuk mendapatkan kualitas puasa yang tertinggi nilai? Kalau penjelasannya tadi sangat memuaskan, karena terlalu banyak berkaitan urusan dunia yang bisa membatalkan hal itu, dan itu risiko tinggi. Kadang orang tidak sadari dan kadang dilaksanakan tetapi dipandang enteng, sehingga mengurangi kualitas kadar puasa kita yang tertinggi. Karena pernah ada juga penceramah saya mendengar puasa itu tingkatan terendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tertinggi. Nah, kalau mendengar bahasanya tadi, tingkatan terendah sudah lewat, tingkatan sedang sudah lewat, tapi saya berani mengatakan itu sudah masuk kategori kualitas tertinggi nilai puasa kita. Oleh karena itu saya akan bertanya kepada Bapak, tolong siapa tahu ada resep singkat bahasanya untuk mendapatkan kualitas puasa yang tertinggi, dan kalau ada, apakah Ustaz sudah pernah laksanakan amalkan itu? Terima kasih. Ini pertanyaannya susah dijawab karena maka jauh. Baik, saya akan menyebutkan secara ilmiahnya. Adapun pelaksanaan masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Baik. Pertanyaan ini pernah ditanya oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW Imam Ahmad. Ya Rasulullah, ayyus sa'imina a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, di antara orang yang berpuasa, mana yang paling banyak dan paling besar pahala puasa? Dan
paling banyak, paling besar pahala puasa. Kenapa? Pertanyaan ini penuh dengan pemahaman terhadap puasa. Dan ini menunjukkan kepada fikihnya para sahabat. Yaitu mereka tahu bahwa amaliyah puasa, proses puasa itu satu dunia sama, nggak ada beda. Satu dunia sama, nggak ada beda. Yaitu menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu amaliyah orang berpuasa dari satu dunia itu saja, tidak ada bedanya. Tetapi ternyata ada orang yang bertanya, mana di antara orang yang berpuasa yang paling besar pahala puasanya? Maka Rasulullah SAW menjawab salah satu resepnya, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan ini menghilangkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Semakin dia banyak berzikir, terutama baca Quran, maka dia akan hilang ghibahnya, namimahnya, kemudian berkata-kata yang rafathnya, kemudian berdustanya, kemudian mengatakan perbuat hal-hal yang merupakan kebodohan, tidak bermanfaat, mengatakan kebatilan. Kenapa? Karena lisannya sibuk berzikir. Demi inilah Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam, sebagaimana diceritakan oleh murid terdekat beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Itu kiat pertama. Kalau Bapak tanya saya, Ustaz sudah mengamalkan atau belum? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, agar puasa kita berkualitas paling banyak pahalanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kualitas puasa yang sangat tinggi. Kualitas puasa sangat tinggi. Sekarang pertanyaannya, apa itu berpuasa karena iman? Apa itu berpuasa karena ihtisaban? Berpuasa karena iman, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumih. Saat puasa, saat dia menahan makan minum dan bersetubuh, dia tahan itu karena dia meyakini dan dia menunduki ini kewajiban dari Allah. Sebagian orang saat puasa hanya sebatas rutinitas. Oh, enggak makan, enggak pada makan ya sudah, saya juga enggak makan. Dia tidak menancapkan dalam kalbunya, saya ini ya Allah menahan makan minum bersetubuh, menahan makan minum, apalagi ini sekarang sambil ceramah, dari pagi ceramah 1 jam 2 jam, sekarang ceramah haus, antum tahu nggak? Ya. Maka dia harus meletakkan dalam kalbunya bahwa ini kewajiban dari Allah, saya tunduk patuh ya Allah, kewajiban. Itu yang dinilai oleh Allah, ketundukanmu, kepatuhan. Saya sering mengatakan tauhid itu salah satu pengertiannya adalah al-khudu'u wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah. Ketundukan, penghinaan diri kepada Allah dengan sempurna disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus ada di dalam diri kita saat berpuasa. Jangan cuma ikut-ikutan. Kemudian ihtisaban. Nah, ihtisaban sama seperti yang saya ucap tadi. Haus, tahu enggak? Itu enggak boleh.
Orang yang berpuasa ihtisaban, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, 4 Hijriah. Sekarang kita ke-15 Hijriah. Berarti 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan ihtisaban azimatan. Puasanya penuh dengan tekad, kuat, semangat. An yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabi as-siyam wal qiyam. Fala yastatilu li ayyamin wa la yastathqilu li siyam. Dia berpuasa penuh dengan tekad bulat, semangat untuk dapat pahala puasa dan pahala tarawih. Ya, pahala puasa dan pahala tarawih. Maka orang yang puasa dengan ihtisaban, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, dia tidak merasa panjang waktu berpuasanya. Jangan sedikit-sedikit melihat jam, waduh baru 2:30. Naik pesawat lagi habis itu, transit lagi di Surabaya, terus enggak. Orang berpuasa ihtisaban, dia penuh semangat. Makanya perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan. Perang penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan. Ada ihtisaban puasa. Ya, puasa bukan leha-leha, tidur-tidur, santai-santai, enggak, semangat puasa. Tidak merasa panjang waktunya. Semakin dia puasa, semakin dia nikmati kehausannya dan kelaparannya, dan tidak merasa berat saat berpuasa. Ya Allah, baru 2:30, oh haus sekali ya Allah. Kenapa ada syariat puasa ini ya Allah? Haus. Itu enggak ihtisab. Ya, puasanya harus iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya. Tingkat kemudian yang meninggikan kualitas puasa, resep yang ketiga adalah yaitu menjauhi seluruh pembatal puasa yang dikerjakan karena mengetahui itu pembatal, sengaja dan tidak dipaksa dia kerjakan. Jauhi seluruh pembatal puasa. Yang keempat, agar resep berpuasa kita kualitasnya tinggi adalah hendaknya seseorang saat berpuasa menjauhi hal-hal yang terlarang tadi yang sudah saya sebut. Ada perkataan menarik pada ikhwan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Karena beliau ingin menjawab sebuah fenomena, kata beliau, mengapa ada orang puasa, menahan makan, minum, itu kan proses ibadah. Tapi kenapa menurut Rasulullah SAW dia cuma dapat lapar dan haus? Berarti nilai ibadahnya nggak ada sama sekali, kosong nih. Kenapa itu sebabnya? Sedangkan sholat nggak begitu. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khulusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Ada orang sholat tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ini kan berarti pahala sholat seseorang masih ada. Nah ini puasa enggak. Kalau dia tidak bertakwa di dalam puasa, maka dia cuma dapat lapar dan haus. Apa sebabnya? Kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Islam abad ke-8 Hijriah, bahwa wasirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat, bahwa mendekatkan diri dengan berpuasa dengan meninggalkan yang halal-halal. Puasa itu kan ninggalin yang halal, Pak. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. La yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Ini puasa tidak sempurna pahala puasanya, tidak berkualitas tinggi puasanya, kecuali sampai dia meninggalkan yang haram.
Oh, yang halal saja dia tinggalkan, apalagi yang faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, puasa, ini persis seperti orang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan amalan wajib. Kira-kira manfaatnya? Ya. Contoh, semangat taraweh, sholat subuh, dia tidak sholat. Contoh, semangat puasa, tetapi sholat maghrib terlambat karena bukber. Ya, bukber ini kalau tidak dijaga memperlambat sholat maghrib. Dan sholat maghrib itu jumhur ulama berpendapat waktu. Anda pernah nggak cek perkataan para ulama berapa menit waktu sholat maghrib? Berapa? Pernah cek nggak? Apa ada yang berpendapat bahwa waktu sholat maghrib adalah sebelum isya? Rasulullah SAW bersabda, wa waktul maghribi ma lam yaghibis syafaq al-ahmar. Waktu sholat maghrib selama belum hilang ufuk merah. Selama belum hilang itu. Kalau sudah hilang, habis waktunya. Itu sebagian ulama mengatakan, saya pernah hitung sekitar setengah jam 40 menit. Hati-hati. Sedangkan isya 20 menit setelahnya. Paham ini Pak Ibu? Bahkan kalau lihat pendapat mazhab Syafi'i yang lama, waktu sholat maghrib cuma sekedar seseorang berwudu, sholat 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat, habis waktu sholat maghrib. Nah, hati-hati ya. Yang buka bersama, jaga sholat maghrib. Karena sholat penentu amal itu baik atau rusak. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah 'amalihi salatuhu fa in saluha faqad aflaha wa faqad saluha sa'iru 'amali wa in fasada faqad fasadat sa'iru 'amali. Yang artinya salat adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Orang bakti orang tua, enggak salat, enggak manfaat. Ya. Orang puasa enggak salat, enggak manfaat. Bahkan sebagian ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Yang puasa tapi tidak sholat, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarku shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau seorang ini meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara dia dengan kesyirikan, kekufuran. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Dan para ulama bersepakat, terutama para sahabat, bahwa meninggalkan sholat tahawunan wa kasalan, meremehkan dan malas, ini adalah kafir. Nggak ada beda pendapat di antara para ulama akan hal ini. Mereka cuma berbeda kafirnya apa? Apakah keluar dari Islam ataukah tidak keluar dari Islam, yang disebut dengan kufrun asghar. Nah, ini enggak manfaat salatnya, puasanya. Kalau seandainya dia tidak salat. Nah, terakhir ya. Assalamualaikum.
Barakallahu. Ini saya tanyakan bisa dalam sebuah hadis aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang membekam? Orang yang dibekam sudah ada ilatnya, dia dapat melemahkan, sedangkan yang berbekam ini kenapa bisa dibatal puasanya? Bismillah, alhamdulillah. Dahulu orang membekam dengan mulut, bukan dengan alat tembak untuk ya, dengan mulut. Maka dikhawatirkan ada yang batal. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia ta'abbudi. Pokoknya yang membekam batal. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya saya mau ke bandara. Demikian khusus kepada para ustaz, Adi dan ustaz-ustaz yang lain yang berkenan berhadir. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar tidak masuk ke dalam sebuah keadaan yang kita mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga menghabiskan waktu. Ramadan ini adalah pertaruhan waktu untuk beramal saleh. Saya sering mengatakan beberapa pesan sebelum Ramadan. Yang pertama, Ramadan cuma 30 hari. Sekarang sudah hari kelima. Yang 5 hari lewat tidak akan pernah bisa kembali, walau dengan apapun kamu membayarnya. Berarti tinggal tersisa 24 hari atau 25 hari. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Yang kedua, Ramadan salah satu gelarnya bulan takwa. Maka jangan sampai tidak bertakwa dalam bulan Ramadan. Harus lebih diperbanyak amal salehnya dan harus lebih takut melanggar larangannya. Kalau seandainya tidak bertakwa dalam bulan Ramadan, maka bagaimana seseorang mau bertakwa di luar Ramadan? Kenapa? Karena semua fasilitas Allah sudah sediakan untuk bertakwa dalam bulan Ramadan. Jin dan para pemimpin syaitannya diikat dengan rantai. Para syaitan dan pemimpin jinnya saja diikat dengan rantai. Lalu Anda jadi setan di dalam bulan Ramadan? Ya. Jangan bermaksiat dalam bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan bulan takwa. Takwa pengertiannya fi'lu ma'ruf, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan mengerjakan yang diperintah harus diperbanyak. Duduk di masjidnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Harus diperbanyak. Salat qabliyah ba'diyahnya diperbanyak. Harus ada target saat bulan Ramadan, yaitu target-target yang baik. Selama bulan Ramadan saya pantang untuk terlambat takbiratul ihram imam. Itu target Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan sampai tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Ini sudah diingatkan oleh Rasul dalam beberapa hadis. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Radima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salah falam yughfar lahu. Sungguh seseorang benar-benar hina, sengsara. Dia mendapati bulan Ramadan, lalu berlalu bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Hati-hati para ikhwan. Gara-gara kelalaian kita. Gara-gara kelalaian akhirnya masih saja bermaksiat dalam bulan Ramadan. Salah satu penafsiran dari diikat dengan rantai dan para pemimpin jin dan syaitan adalah yadullu ala qillatil 'asina fi Ramadan. Menunjukkan kepada sedikitnya yang bermaksiat dalam bulan Ramadan. Maka jangan jadi yang sedikit itu saat dalam bulan Ramadan. Harus diampuni dalam bulan Ramadan. Saya pernah dulu dengar, mungkin Anda bisa cek di YouTube, ada ceramah Syekh
Profesor Dr. Su'ud Asy-Syuraih, imam dan khatib Masjidil Haram dahulu yang sudah tidak lagi sekarang. Beliau mengatakan, la udhra laka ayyuhal muslim fi Ramadan. Tidak ada uzur bagimu wahai seorang muslim dalam bulan Ramadan untuk tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas Allah sudah sediakan. Dari langitnya dibuka, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, menunjukkan kepada keberkahan bulan. Kemudian para syaitan dan pemimpinnya diikat dengan rantai. Ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, ya wa baghiyal syarri aqsir. Ada Lailatul Qadar, ada doa yang dikabulkan, ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, bulan ampunan, fasilitas luar biasa. Enggak ada uzur bagi seseorang Ramadan masih maksiat. Terutama yang sudah ngaji dakwah sunnah harus lebih semangat ibadahnya, Qur'annya, masjidnya, qobliyah ba'diyahnya harus lebih semangat. Ya. Kalau orang yang belum ngaji mungkin ma'dzur, mereka sebagian belum nggak tahu kemanfaatan bulan Ramadan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Nasir pernah mengatakan, sebagian orang kafir lebih paham tentang kemuliaan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka di bulan Ramadan membuat acara-acara televisi yang membuat kaum muslimin lalai di bulan Ramadan. Ya, dan itu dinikmati oleh kaum muslimin. Contoh di negeri ini, nggak tahu saya tidak pernah nonton televisi. Kalau sahur ada acara apa? Sahur itu wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur kalian nangis istighfar. Itu waktu nangis, waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu lawak. Itu televisi nasional waktu lawak. Saat mau berbuka, sinetron, itu waktu berdoa. Dalam beberapa rapat, hina yuftir hatta yuftir. Doanya orang berpuasa kabul sampai berbuka. Dalam lafaz yang lain, ketika berbuka. Apa yang terjadi? Lawak, sinetron. Maka hati-hati, jangan sampai tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Oleh itulah sebabnya mengapa saya mengangkat tema tadi, pembatal pahala puasa Ramadan, agar kita keluar dalam bulan Ramadan ketika menyempurnakan bulan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa litukmilul iddah, dan hendaklah kalian sempurnakan jumlah bilangan hari dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Jangan ada yang satu pun tidak sebulan. Wa litukabbirullah, besok paginya bertakbir dengan puas. Karena 10 hari pertama bulan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia jor-joran, kuat-kuatan untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Dan satu lagi Pak Ed, Ramadan sudah 5 hari dan dia akan habis. Tapi apakah kita bisa menghabiskannya atau tidak? Itu satu. Yang kedua, apakah kita akan bertemu lagi Ramadan tahun depan? Mungkin ini Ramadan terakhir. Gunakan waktunya baik-baik, jangan sampai kita terbuang percuma waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Khadijah Sudiar yang dengan waktu yang mendadak kemudian bisa mengadakan kajian di siang ini. Saya hanya minta kepada panitia yang mengundang, saya bilang ada waktu siang saya kosong, jangan sampai saya jauh-jauh dari Banjarmasin tidak dapat pahala. Jangan sampai kosong waktu hanya untuk di kamar hotel saja, dan kadang-kadang bermaksiat. Lebih baik kita di masjid untuk bermudzakarah, majlis zikir. Inilah majlis zikir. Ada seorang salaf ketika menjelaskan hukum-hukum Islam, kemudian ada orang berdiri, qulu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar.
Ayo kalian semua yang duduk-duduk ini, yang sedang ngaji hukum-hukum Islam ini, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang ceramah, saya lupa nama salafnya, tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya fa fima nahnu idzan. Hei fulan, kalau seandainya engkau mengucapkan seperti itu, lalu kita sedang ngapain sekarang? Kita sekarang majelis zikir, yang sebagian para malaikat mengatakan mereka berkeliling di dunia-dunia. Kalau seandainya ada majelis zikir, mereka mengatakan halumma ila hajit. Ayo sekarang kumpul. Ini yang kalian cari. Kemudian mereka mengurumuninya dengan sayap-sayapnya kamar mandi orang yang duduk di majelis zikir, terutama dalam bulan Ramadan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai modal habis, karena jika modal habis tidak bisa berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan modal habis yaitu kematian. Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin mengatakan al-maut fasil baina daril ma'amal wa daril jaza. Kematian adalah waktu untuk beramal, pembeda waktu untuk beramal dan waktu untuk mengambil ganjaran atas amal tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.